Ibu Abdullah bin Umar suatu ketika didatangin oleh orang. Orang ini sudah melakukan nakal yang gak karu-karuan. Dia datang kepada Abdullah bin Umar, mengakui semua kesalahannya. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Umar, kamu apa yang kamu lakuin? Kok kamu sampai nyesel kayak begini? Pokoknya wahai Abdullah bin Umar, hampir semua dosa itu sudah lakukan. Kayaknya ini dosa besar semuanya. Maka kalau begitu, ya sudah, kalau begitu kamu pengen masuk surga atau masuk neraka? Ya tentu saya ke sini karena pengen taubat, saya pengen masuk surga, jauh daripada neraka. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin ursila Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, adik-adik semua yang saya muliakan. Malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa dan juga tarawih di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kesyukuran kita ini dapat menambah keberkahan dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam ini saya akan menyampaikan sebuah nasihat yang mungkin juga sudah biasa kita dengar. Jabir bin Abdullah mengkisahkan pada satu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, dan sebagaimana yang kita ketahui, mimbarnya Nabi itu memiliki 3 tingkatan, 3 kaki, 3 anak tangga. Ketika Nabi naik pada anak tangga pertama, Nabi mengucap amin. Naik kaki tangga kedua, Nabi pun mengucap amin. Dan pada anak tangga ketiga, Nabi pun juga mengucapkan ungkapan yang sama, amin. Mendengar dan juga melihat pemandangan yang tidak biasa, maka para sahabat memendam keingintahuan dan kepenasarannya terhadap peristiwa tersebut. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menyampaikan nasihat, selesai, kemudian para sahabat berkumpul menjumpai Nabi dan kemudian bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan ungkapan amin sebanyak 3 kali pada saat engkau menaiki mimbar tersebut? Rasulullah kemudian menjawab, ketika saya naik ke anak tangga yang pertama, Jibril datang, kemudian mengucapkan, syaqiya abdun, celaka seorang hamba itu, man adraka Ramadan, wan salaha minhu falam yufarulah.
Orang yang menjumpai Ramadan dan kemudian berpisah dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan keampunan. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan amin, kata Rasul ketika Jibril ngomong kayak begitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini disebut oleh para ulama sebagai syahrul maghfirah, bulan keampunan. Mulai dari puasanya kalau dilakukan dengan iman diampuni, tarawihnya yang sunnah kalau dilakukan dengan keimanan diampuni. Beragam amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dijanjikan dengan keampunan. Man shoma ramadhana imanan, ini yang wajib. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan motivasi keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wajibnya juga diampuni. Bukan hanya sekedar amalan yang wajib, yang sunnah pun juga sama. Man qama ramadhana imanan, redaksi hadisnya sama. Siapa yang menghidupkan malam dengan tarawih, dengan tahajud, dengan munajat, dengan beristighfar, baik di dalam masjid maupun di dalam rumahnya masing-masing, maka juga sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada riwayat lain lagi, man adraka lailatal qadar, barang siapa yang bisa menjumpai Lailatul Qadar, diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh ibadah yang didesain pada bulan Ramadan ini dalam rangka untuk menggugurkan persoalan-persoalan kita dengan Allah. Salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffirat, penghapus dosa. Nah, oleh karena itu pada satu kesempatan Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau adraku lailatul qadar, kalau seandainya saya ini menjumpai Lailatul Qadar ya Nabi, kira-kira apa yang saya baca? Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa. Bapak, seperti yang kita tahu, Ibunda Aisyah itu tidak memiliki anak. Betul kan? Gak punya anak kan? Dan sebenarnya obsesi paling tinggi seorang perempuan ketika dia ini menjadi istri ketika punya anak. Ada rahim, ada janin yang pernah nempel di rahimnya. Ibunda Aisyah nggak punya. Secara psikologis semestinya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, maka wajar kalau seandainya Nabi jawab, ya udah dek kalau begitu minta anak. Kira-kira wajar nggak kalau kayak gitu? Wajar kan? Tapi rupanya Rasul nggak ngajarin itu. Diajarkan dengan sebuah permintaan yang jauh lebih mahal daripada punya anak, yaitu apa? Minta keampunan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa, minta keampunan itu, Pak. Dan ternyata meskipun Ibunda Aisyah tidak memiliki anak, tetapi sejarah kehidupannya jauh melampaui dan mengalahkan para perempuan yang punya anak. Ya kan? Meskipun Ibunda Aisyah nggak punya anak, tapi kan sejarah hidupnya harum melebihi wanita-wanita lain yang memiliki anak. Dan ini nilai kemuliaannya. Bahkan mungkin ada wanita itu yang juga nyesel punya anak. Kalau tahu kamu gedenya kayak begini, enggak saya lahirin, nah gitu kan? Betul enggak? Sehingga Rasulullah ngajarnya, ini yang pertama. Syakiya abdun, sungguh celaka. Seorang hamba yang menjumpai Ramadan, berpisah dengan Ramadan tapi enggak mendapat keampunan. Kok bisa-bisanya? Ibadah semua didesain oleh Allah untuk pengampunan. Mulai dari yang wajibnya, yang sunnahnya, Lailatul Qadarnya. Bahkan doa yang paling terbaik ketika itu adalah minta keampunan, tapi ini ada orang nggak dapat keampunan. Ini berarti kan terlalu namanya. Yang kedua, syakiya abdun man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah.
Celaka seorang anak yang memiliki dua orang tua yang masih hidup, atau salah satu di antara keduanya, tetapi keberadaan orang tuanya itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Bapak yang saya muliakan, ibu-ibu juga yang saya hormati, kita ini nggak ada kalau nggak ada orang tua. Betul nggak? Kita ini nggak ada kalau nggak ada orang tua. Cuman kadang-kadang ketika kita ini udah besar, lebih berilmu dari orang tua, lebih pengalaman daripada orang tua, seringkali kita ini menafikan peran orang tua. Padahal saya ingin bilang, Pak, kalau di dunia ini ada seseorang yang mencintai kita, yang menyayangi kita, tapi pada saat yang sama mengikhlaskan kita untuk hidup bersama dengan orang lain, tidak ada orang lain itu kecuali ibu. Ibu-ibu di bawah dengar nggak? Saya ulang Bu ya, takut nggak dengar di bawah tuh. Bapak-bapak dengar ya? Oh, kayaknya punya masalah sama mertua ini. Di atas dunia ini, kalau ada orang yang mencintai kita, menyayangi kita, tapi pada saat yang sama melepaskan, mengikhlaskan, supaya kita ini hidup dengan orang, dan membahagiakan sesuatu yang paling membahagiakan orang tua di saat kita melihat bahagia, itu tidak ada lain kecuali adalah ibu kita. Sementara yang lain yang ngaku-ngaku sayang itu, belgedes semua itu. Tahu belgedes? Ibu-ibu, belgedes Bu? Ibu-ibu kalau sayang sama bapaknya, sama suaminya, ibu-ibu kalau sayang sama suami, ikhlas nggak Bu melepaskan bapak untuk hidup sama orang lain? Kok ketawa bapak ini? Nggak ada itu, ibu saja itu. Jadi ibu mulai dari awal kita di dalam rahim, itu sayang sama kita Pak. Tetapi di puncak kesayangannya dia harus mengikhlaskan supaya kita ini lepas dari dia. Sehingga kalau seandainya janin itu lengket dalam rahim, pusing dia, pergi ke dokter kemana-mana. Betul nggak? Lepas ketika sudah keluar dari lahir, meskipun berdarah-darah, meskipun berpeluh-peluh, puas itu ibu. Begitu nakal, kemudian besar dibesarkan kita, nakal disabarin kita, kemudian sukses. Di puncak kasih sayangnya ibu kepada kita ini, ternyata dia pun harus berusaha mengikhlaskan supaya kita ini bisa hidup sama orang lain. Yang orang lain itu adalah sekarang pasangan kita. Betul nggak? Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Dan pertama kali ketika bapak itu kerja kemudian dapat gaji dikasihkan ibu, kan dikasihkan istri? Kok jawabnya pelan-pelan Pak? Gak kedengeran nama yang bawah Pak? Tuh lihat, kayak begini. Makanya kalau orang tua ngomong, anak laki dari kecil dididik, nakal disabarin, dibesarkan, disekolahin, cuman gara-gara dapet pantat perempuan lupa sama orang tua. Kasar Pak ya, tapi bener itu. Makanya ibu-ibu harus memastikan supaya mendukung bapak-bapaknya untuk bisa memuliakan kedua orang tua. Dengan cara inilah nanti ibu-ibu juga akan dimuliakan oleh anak-anak ibu. Tapi kalau sekarang ini ibu ribut terus sama mertua, ribut sama suami gara-gara mertua, pasti nanti kita tuanya juga akan digituin oleh menantu kita. Kenapa orang dulu mama juga ngituin sama nenek aja digituin sama mama. Mama tuh baik-baik sama nenek kalau lagi di depannya aja, tapi kalau di belakang ngomongin nenek, begitu. Ingat Bu, kita juga akan tua. Nah oleh karena itu Allah ketika meminta kepada kita ini untuk bersyukur, pertama diminta bersyukur kepada Allah dan yang kedua bersyukur kepada orang tua. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
kami telah beri wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya, ngomongin kedua orang tua tiba-tiba ngomongin ibu. Ibunya yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dalam keadaan payah sampai menyusui. Ya. Dan oleh karena itu anishkurli, bersyukur kepadaku yang mengizinkan kalian hidup, dan selepas itu wali daik, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu yang menjadi sebab kamu hadir di atas muka bumi. Jadi perintah syukur kita sama ibu itu disejajarkan dengan syukur sama Allah. Makanya bahasanya Nabi, ridallahu fi ridal, sukhtullahi fi sukhtil. Maka di saat kita puasa, taraweh, tilawah, apa semuanya, jangan sampai lupa kita memiliki tanggung jawab untuk berkhidmat sama ibu. Apalagi yang ada di dalam rumah kita ibu tuh. Ibu Abdullah bin Umar suatu ketika didatangin oleh orang. Orang ini sudah melakukan nakal yang gak karu-karuan. Dia datang kepada Abdullah bin Umar, mengakui semua kesalahannya. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Umar, kamu apa yang kamu lakuin kok kamu sampai nyesel kayak begini? Pokoknya wahai Abdullah bin Umar, hampir semua dosa itu sudah lakukan, kayaknya ini dosa besar semuanya. Maka kalau begitu, ya sudah, kalau begitu kamu pengen masuk surga atau masuk neraka? Ya tentu saya kesini karena pengen taubat, saya pengen masuk surga, jauh daripada neraka. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, idza alanta lahal kalam, kalau kamu itu ngomongnya lembut sama ibu kamu, wa at'amta lahat ta'am, dan kamu persiapkan makanan bagi kamu, bagi ibu kamu, maka sungguh kamu pasti wajabat lakal jannah, sungguh kamu akan mendapatkan surga. Oleh karena itu Bapak, cara yang paling mudah untuk menyelesaikan semua persoalan kemaksiatan kita kepada Allah adalah memuliakan kedua orang tua, memuliakan ibu. Makanya kalau kita ini sudah umur 50, umur 40, umur berapapun orang tua kita masih ada, tapi keberadaan mereka enggak membuat kita masuk surga dengan berkhidmat kepadanya, celaka. Yang kedua. Yang terakhir, syaqiya abdun liman dzukirtu indahu falam yusolli alai. Maka Nabi ngucapin yang anak tangga ketiga, amin tadi. Celaka orang yang ketika namaku disebut tidak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, di tengah-tengah kita ini melaksanakan ibadah puasa dengan beragam fasilitas yang diberikan, jangan pernah lupa untuk memastikan supaya kita berkhidmat kepada orang tua. Kalau ngomong nggak boleh kenceng-kenceng sama orang tua. Orang tua tuh kadang-kadang aneh Pak. Orang tua tuh kan biasanya pendengarannya kan juga udah berkurang kan. Dia kalau ngomong sama kita kan kenceng juga kan. Kalau kita ngomong pelan nggak dengar. Gilingan kita keras dikit dia terasa hati. Dibilang kita bentak dia, ya nggak? Ya nggak? Nah, oleh karena itu sabarlah ya. Sabar. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa birrul walidain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.